Melangkah bersama dengan mengedepankan nilai-nilai Islam untuk kejayaan bangsa. Ladies and gentlemen, welcome to the phenomenal show tonight. Pagelaran Seni Akbar Arena Gembira Pondok Pesantren MTA Karanganyar. (2045) adalah masa emas Indonesia. Merekalah nanti yang akan mengisi porsi-porsi formasi-formasi di bangsa ini. Apakah di Indonesia ini ada orang yang akan mengusir umat Islam dari Indonesia? Tidak ada. Dan apakah ada orang yang akan meminta bantuan orang lain untuk menghancurkan umat Islam Indonesia ini? Tidak ada. Oleh karena tidak ada itu, jangan sampai kita dibayang-bayangi yang tidak-tidak. Seperti isu pendangkalan agama. Itu semua adalah nonsen. Agama tidak dapat didangkalkan dan Islam pasti jaya. Subhanallah, betapa eloknya aneka karya Nusantara di arena gembira tahun ini. Dengan Arena Gembira mendidik santri Pondok Pesantren MTA untuk tetap aktif dan kreatif di segala lini kehidupan. Kami sebagai pembawa acara Arena Gembira tahun ini mohon maaf atas segala kekurangan kami, serta kami pamit izin undur diri. Mari kita akhiri acara kita pada malam yang berbahagia ini dengan bersama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melangkah bersama dengan mengedepankan nilai-nilai Islam untuk kejayaan bangsa. Untuk acara selanjutnya penilaian dari Dewan Juri. Melangkah bersama dengan mengedepankan nilai-nilai Islam untuk kejayaan bangsa. Melangkah bersama dengan mengedepankan nilai-nilai Islam untuk kejayaan bangsa. Melangkah bersama dengan mengedepankan nilai-nilai Islam untuk kejayaan bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun.
Bapak-bapak pimpinan Pondok MTA beserta Dewan Masyayikh dan juga Dewan Guru KMI Pondok MTA yang kami hormati, dan juga Bapak Ibu wali santri yang berkenan rawuh untuk menyaksikan ajang kreativitas anak-anak kita santri Pondok MTA ini, dan juga yang kami cintai, kami banggakan seluruh santri Pondok MTA dari kelas 1 sampai kelas 6. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rentetan acara Arena Gembira bisa terlaksana dengan baik. Meski tentu masih ada beberapa hal yang perlu dibenahi, yang perlu dievaluasi. Namanya pendidikan itu harus ada evaluasinya. Ada penilaian mana yang harus ditingkatkan, mana yang harus dihilangkan. Pertama, sebelum nanti kita sampaikan total nilai. Jadi tadi semua santri anak-anakku, penampilan kalian dilihat oleh Dewan Juri. Namun sebelum itu perlu kami sampaikan. Mari kita doakan dua pendahulu MTA, yaitu Al-Ustadz Abdullah Tufel Saputro dan Al-Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino. Mari kita doakan beliau berdua. Beliau berdua merupakan generasi perintis dan juga generasi pejuang dakwah Al-Quran dan As-Sunnah yang terus dijalankan oleh MTA atau Majelis Tafsir Al-Quran. Gerakan dakwah MTA itu tidak lain dan tidak bukan mengajak masyarakat, mengajak manusia untuk kembali kepada tuntunan Islam yang diwariskan oleh Rasulullah, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Perjuangan dakwah dirintis sejak tahun 1972. Selama 20 tahun MTA, gerakan dakwah MTA di bawah kepemimpinan Al-Ustadz Abdullah Tufel Saputro. Kemudian setelah beliau wafat, dakwah Quran Sunnah yang ada di MTA ini tidak boleh berhenti. Maka qadarullah, tongkat estafet kepemimpinan dakwah diamanahkan oleh Allah kepada beliau, Al-Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino. Selama 30 tahun Allah membimbing beliau, merahmati dan meridhoi beliau, sehingga dakwah Quran Sunnah di MTA ini semakin berkembang pesat atas pertolongan dan ridho Allah, sehingga bisa sampai menyentuh seluruh pelosok negeri tercinta ini, bahkan sampai di luar negeri. Selama 30 tahun beliau membimbing kita, memimpin kita dengan penuh keikhlasan, kesabaran, ketawaduan dan lain sebagainya. Tujuannya hanya satu, mardhatillah, keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada tahun 2014, Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino mencanangkan cita-cita besar
demi berlangsungnya dakwah MTA ini. Melalui musyawarah, akhirnya beliau memutuskan untuk dimulai pendirian pondok pesantren MTA. Cita-cita itu dicetuskan pada tahun 2014. Namun qadarullah, Allah jawab apa yang menjadi cita-cita baik majelis pada tahun 2019. Pada tahun itu sejumlah santri baru perdana 130 santri di tahun 2019 dengan segala kekurangan yang masih ada pada waktu itu, namun insya Allah semangat membara. Dari 130 santri saat ini yang berada di kelas 6 itu kurang lebih 110 ya. 106 santri dari 131 santri. Kemudian disusullah adik kelasnya, dan alhamdulillah pada hari ini, pada tahun ini pondok ini diridhoi oleh Allah sehingga lengkap dari kelas 1 sampai kelas 6 KMI. Ingat anak-anak, kalian sekolah di sini bukan sekolah biasa, tapi kalian dididik untuk menjadi manusia muslim seutuhnya. Kalian dididik tentang kehidupan, tentang sikap seorang muslim. Karena orang Islam itu harus berbeda sikapnya dengan yang bukan Islam. Orang Islam itu punya identitas. Meski keinginan kalian, passion kalian, kalau dalam bahasa kalian sekarang kan namanya passion, berbeda-beda. Namun demikian perlu diarahkan untuk hal-hal yang positif. Perlu Bapak Ibu wali santri ketahui bahwa anak-anak kita ini seusia mereka ini punya energi yang sangat tinggi. Energi yang sangat besar ini bisa untuk perbuatan yang negatif, bisa untuk perbuatan yang positif. Jadi sama besarnya antara energi mereka untuk yang positif maupun yang negatif. Sama-sama besarnya. Bahkan jika tidak diarahkan, energi yang sangat besar ini mungkin lebih besar untuk kegiatan-kegiatan negatif. Oleh karenanya salah satu ikhtiar pondok MTA ini bagaimana minat, bakat, kemudian hobi anak-anak ini disalurkan dalam kegiatan-kegiatan positif, salah satunya adalah arena gembira ini. Karena anak-anak kita ini selain punya kecintaan kepada Al-Quran dan As-Sunnah insya Allah, mereka punya hobi di dunia, ada yang suka olahraga, ada yang suka seni, baik itu seni melukis ataupun suka bernyanyi, meski suaranya agak fales-fales sedikit. Namanya belajar, tapi insya Allah sudah sangat luar biasa. Terus kemudian ada juga yang hobinya itu seni, menggerakkan tubuh dalam arti tidak berjoget, ini beda ya. Dengan semua lagu-lagu yang ditampilkan tadi, kalau gerakannya tidak kita arahkan, gerakannya tidak kita berikan pendidikan dalam gerakan itu, maka mereka akan berjoget secara liar. Energi mereka sangat besar, usianya muda. Namun kita arahkan. Akhirnya gerakan yang insya Allah menyehatkan. Oleh karena itu penting adanya kegiatan-kegiatan semacam ini untuk menyalurkan minat bakat anak-anak. Jangan sampai energi besar mereka hanya digunakan, na'udzubillah,
Jangan sampai digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang negatif. Jangan sampai anak-anak ini punya waktu luang, waktu nganggur. Karena di dunia pendidikan, seusia mereka kalau banyak waktu nganggurnya, maka pikirannya akan negatif. Oleh karenanya di pondok ini kegiatan demi kegiatan, insya Allah ini kegiatan yang positif, yang insya Allah tidak membosankan. Kemudian berikutnya secara keseluruhan, arena gembira ini tadi luar biasa. Tepuk tangan untuk seluruh santri Pondok MTA. Dan terima kasih pada seluruh Dewan Asatidzah yang telah membimbing, musyrif, yang telah mengarahkan dan lain sebagainya, sehingga secara maksimal terwujudlah kegiatan arena gembira Pondok Pesantren MTA yang perdana pada tahun 2024. Namun demikian anak-anakku dan seluruh asatidzah, ada hal yang perlu kita evaluasi. Yang pertama, terkait dengan petasan, kembang api tadi. Tahun depan jangan ada lagi. Tahun depan jangan ada lagi yang namanya kembang api, baik di pembukaan maupun di penutupan. Karena pakem kita, khitoh kita tidak tabdir. Dalam hal ini potensi tabdir terkait dengan kembang api itu sangat besar. Maka tahun depan untuk acara-acara seperti ini jangan ada kembang api lagi. Pahim tum? Pahim tum? Alhamdulillah. Itu satu. Bukannya tidak boleh, hanya tidak banyak manfaatnya tapi banyak madharatnya. Karena Pondok MTA di kegiatan-kegiatan ke depan seperti ini, untuk rentetan acaranya tidak menggunakan kembang api. Yang pertama, kemudian yang kedua, operator ke depan lebih diperhatikan lagi. Baterai HP-nya laptopnya lebih diperhatikan lagi, sehingga biar tidak jeda lebih lama. Kemudian yang ketiga, anak-anakku ini judulnya itu arena gembira. Tapi kenapa banyak di antara anak-anak ini ketika tampil besengut? Tahu besengut? Tidak ada senyum. Contoh itu Bimo itu senyum terus. Ya, ketika tampil itu senyum terus, ini arena gembira. Jadi totalitas gitu loh. Masa wong arena gembira besengut diam, apa habis dipanggil mudabir? Habis dipanggil Kismul Amen? Kan tidak. Oh, ini anak-anak, maka senyum ya. Totalitas dalam penampilan itu penting. Namun demikian, ala kulli hal anak-anakku, ya, kalian sudah sangat luar biasa, luar biasa. Terus kemudian mungkin Bapak Ibu Wali Santri bertanya, kenapa mudabir santri baru kok yang salah santri baru mudabirnya yang dipanggil? Wah, kalau begitu kasihan anak saya kelas 5 jadi pengurus santri baru. Karena tadi ditampilkan, maka perlu kami jelaskan. Begini Bapak Ibu ya, mudabir itu artinya orang yang mengatur, itu mudabir. Santri baru itu belum punya banyak pengalaman terkait pondok, di pondok ini. Maka mudabir kelas 5 ini yang mengarahkan santri-santri baru. Jadi mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, pengarahan dari kelas 5 yang mengemban amanah sebagai mudabir.
di santri baru maupun santri lama. Kalau santri lama insya Allah semuanya sudah tahu nidom, sudah tahu aturan, baik yang berlaku di pondok ini maupun yang berlaku di majelis kita. Tapi kalau santri baru itu perlu pendampingan yang lebih. Jika ada yang kurang pas dari santri baru, tentu mudabirnya, pengurusnya kita panggil untuk kita beri arahan. Harusnya antum mengarahkan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Sehingga dengan demikian antara santri baru dengan mudabirnya, antara a'udhu, jadi yang dipimpin dengan pemimpinnya di asrama itu terjadi sinergi hubungan yang baik satu dengan yang lain. Oleh karenanya, karena kelas 5 itu bertanggung jawab sepenuhnya terhadap semua kegiatan yang ada di asrama, ketertiban yang ada di asrama. Oleh karenanya, jika ada hal-hal yang tidak pas dari anggota asramanya, maka pengurusnya kita panggil untuk kita beri nasihat, untuk kita arahkan. Ngurus anggota yang ribuan, ratusan, tiap-tiap lantai, itu pengalaman yang sangat berharga bagi anak-anak kelas 5. Anak-anak kita mulai didik, diberikan tanggung jawab untuk mendidik, mengatur dan mengarahkan. Dari kelas 1 sampai kelas 4 amanahnya diatur, dipimpin, diarahkan. Nanti kalau sudah kelas 5 berganti amanah menjadi mendidik, mengatur, mengarahkan, membimbing dan lain sebagainya. Karena semua santri di pondok ini harus pernah menjadi. Harus pernah menjadi. Untuk bisa menjadi ini maka perlu ada penugasan. Perlu ada tanggung jawab yang harus diamanahkan kepada mereka. Dan insya Allah santri ini siap menerima amanah dan penugasan itu ketika mereka menginjak kelas 5. Nanti di bulan Oktober 1 bulan lagi akan ada pergantian munadzamah, pergantian pengurus OPP MTA. Kelas 6 semuanya akan diganti oleh kelas 5. Sehingga kelas 6 mulai fokus untuk ujian akhir. Karena kelas 6 ini Bapak Ibu mereka paling masuk kelas hanya 6 bulan. 6 bulan. Setelah itu ada praktek mengajar, ada karantina dan lain sebagainya. Terus kemudian habis itu ujian lisan. Kemudian ujian tulis, ujian lisan dan ujian tulis ini bisa 1,5 bulan bagi kelas 6. Karena yang akan diujikan semua materi dari kelas 1 KMI sampai kelas 6. Jadi semua yang pernah dipelajari dari kelas 1 akan diujikan kepada kelas 6. Kemudian sesudah itu ada rehlah iqtisodiyah, rehlah tarbawiyah. Jadi rehlah yang mendidik. Seluruh santri dari hari pertama masuk pondok ini sampai nanti keluar, semua kegiatannya harus bernafaskan pendidikan. Dan namanya pendidikan tentu akan ada evaluasi demi evaluasi. Kalau pendidikan tanpa evaluasi itu omong kosong. Termasuk malam hari ini, meski acara luar biasa tetap ada evaluasinya sebagaimana yang telah Ustadz sampaikan tadi. Namun demikian, anak-anakku sudah sangat luar biasa. Ini seluruh juri sudah memberikan penilaiannya. Dan ini yang menyiapkan anak-anak semua Bapak Ibu ya. Kecuali ini ya dibantu oleh beberapa teman tadi, saudara kita juga dari majelis. Namun hampir semuanya yang menyiapkan itu anak-anak kita. Itu bagian dari pendidikan. Pengaturan waktu ini, itu dan lain sebagainya.
Ini penampilan tadi kurang lebih 2 jam 26 menit 35 detik. Sampai detiknya itu harus detail. Karena itu namanya pendidikan. Termasuk nanti bagian ya, takmir masjid itu harus tahu Bapak. Jumlah lampu di masjid berapa harus tahu. Jumlah keran di tempat wudhu masjid berapa mereka harus tahu. Terus yang rusak berapa harus tahu. Itu bagian dari pendidikan harus detail karena itu bagian dari tanggung jawab. Baik anak-anakku, kita berada di penghujung waktu. Akan kami umumkan nilai yang didapat pada gelaran atau kegiatan Arena Gembira yang perdana ini pada tahun 2024 ini. Nilai yang berhasil diraih secara keseluruhan rata-rata dalam kegiatan Arena Gembira ini adalah 80. Ini 80 sudah sangat bagus. Belum mencapai 100. Insya Allah tidak ada yang mencapai 100. Nah tentu kalau 100 berarti tidak ada kekurangan. Yang namanya kegiatan pasti banyak kelebihan, mungkin ada kekurangannya juga. Lah anak-anakku malam ini itu 80 itu nilai yang sangat istimewa. Nah bagi kelas adik-adik kelasnya, kelas 1, 2, 3, 4, tingkatkan ya. Tahun depan Arena Gembira harus paling tidak meningkat. 85 atau 90 atau 95. Ini kelas 1 sampai kelas 4 mana ini? Mana kelas 1 sampai kelas 4? Siap untuk Arena Gembira tahun depan? Siap mengalahkan kakak-kakak kelas kalian? Alhamdulillah. Siap dikalahkan adik-adik kelas kalian? Dijawab. Siap tidak tahun depan dikalahkan nilainya oleh adik-adik kelas kalian? Alhamdulillah, seorang pendidik yang baik itu tidak takut disaingi oleh yang dididik. Justru pendidik yang baik itu akan bersyukur dan berbahagia jika yang dididik bisa melampaui dirinya. Yang terakhir, anak-anak ya. Meski kita sampai larut malam ini, jangan lupa sholat kalian. Habis ini kembali ke asrama, nanti diarahkan oleh panitia tentunya, oleh Dewan Asatidah. Sampai asrama usah segera tidur. Ya. Tapi ya cuci kaki, cuci tangan dulu kan habis kotor ini ya. Tapi nanti insya Allah diarahkan oleh asatidah. Besok subuh tetap ya, tidak boleh kesiangan. Kalau sampai kesiangan, Arena Gembira ditiadakan untuk seterusnya. Paham tum? Ini anak-anak kelas 1 sampai kelas 4, paham tum? Tapi yang terakhir, ini yang terakhir ya. Sekali lagi terima kasih. Jazakumullah kalian para santri KMI Pondok MTA luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan untuk anak-anak kita. Tetap semangat, tetap kompak, tetap tawadhu, rendah hati, jaga hubungan kalian dengan Allah, jaga interaksi kalian dengan Al-Quran, cintai Al-Quran, interaksi dengan Al-Quran, hidup terpimpin dengan Al-Quran. Kalian santri, kalian generasi muslim di masa mendatang yang sangat didambakan oleh agama dan negeri tercinta ini. Jaga keikhlasan, jaga kesederhanaan, jaga kemandirian, jaga ukhuwah Islamiyah,
jaga kebebasan sehingga tidak terintervensi oleh hal-hal yang tidak baik. Kalian bebas menjadi apapun selama itu tidak melanggar aturan Al-Quran dan As-Sunnah. Mau jadi pemain sepak bola, hobi sepak bola, silahkan. Mau musik, silahkan. Mau menjadi kutu buku, silahkan. Semuanya itu diberikan, bebas memilih yang kalian suka selama tidak bertentangan dengan aturan Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan terintervensi dengan syahwat hawa nafsu yang menyesatkan. Mudah-mudahan Allah meridai anak-anakku semuanya. Mudah-mudahan Allah terus turunkan bimbingan rahmat dan ridhonya pada pondok pesantren MTA tercinta ini dan pada majelis tafsir Al-Quran sebagai lembaga dakwah kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melangkah bersama dengan mengedepankan nilai-nilai Islam untuk kejayaan bangsa.